Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Sukri. Tadi kita udah bahas nih, bioplastik ya. Udah capek ya gue ngebahas tentang bioplastik. Tapi sekarang kita pengen masuk nih ke salah satu yang paling beken juga, adalah starch-based bioplastik. Ingat, bukan biodegradable ya, bioplastik ya. Bioplastik itu ada dua, biodegradable sama bio-based. Jadi, kan kita udah bahas, pati itu kan sebenarnya berbahan dasar, starch adalah bioplastik. Sorry, starch-based bioplastik adalah bioplastik yang berbahan dasar pati. Lu tau nggak pati itu dari mana sebenarnya? Tergolongkan apa? Adalah yang tergolong dari karbohidrat dengan dia polisakarida atau dia banyak gulanya, gabungan gula-gula yang banyak gitu ya. Itulah intinya. Jadi ada tiga cara apa termoplastik ini pemrosesannya ada starch solution casting, thermoplastic starch, starch blend plastik. Starch solution casting adalah dibuat menggunakan metode solution casting yang paling sederhana. Mungkin kita panasin, kita tambahkan si aditif biar dia nggak kaku banget nanti setelah jadi. Nah, itu dia. Kalau thermoplastic starch dibuat dengan melelehkan starch dengan searing temperatur sama high content plasticizer. Kalau starch blend plastik mencampurkan starch dengan polimer sintetik. Jadi digabungin dia. Start band plastik ini pun ada dua dia ya. Dia benar-benar TPS atau yang kita bahas dulu. Bentar. Kita bahas dulu. So, aku juga lupa ya istilahnya, tapi paham lah ini. Granular starch sama thermoplastic starch. Berarti kita yang dimaksudkan TPS tadi nih, thermoplastic starch bukan granular. Oke. Sama starch, iya tadi. Starch based bioplastik, aplikasi starch based bioplastik ada di agricultural packaging sama shopping bags and compost bag. Starch solution casting kita udah bahas juga ya. Pati starch itu adalah bahan utama yang dihasilkan tumbuhan untuk menyimpan glukosa atau sebagai cadangan energinya. Dibutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan energi selama proses metabolisme untuk menghasilkan protein, lipid, dan selulosa. Jadi dia energinya itu dari si glukosa ya tadi yang disimpan. Minum tahu kalau pada starch itu ada dua ikatan, bukan dua ikatan, eh, ada dua yaitu kandungan amilosa dan amilopektin. Kalau amilosa dia linear, amilopektin dia bercabang. Amilosa ikatan alfa 1,4 glikosidik. Kalau amilopektin 2 dia 1,4 alfa glikosidik sama 1,6 alfa glikosidik. Boleh, boleh alfa 1,4 glikosidik atau kebalikannya juga apa-apa. Kandungan amilosa dan amilopektin di dalam pati berbeda-beda tergantung sumbernya. Umumnya kandungan amilosa dalam pati mencapai 20-25% dan amilopektin mencapai 75-80%. Ya ikatannya kondensasi ya, mereka menghasilkan H2O gitu ya, OH berikatan. Nah, jadi dia ada O-nya, nanti di O-nya lah dia berikatan itu. Misalnya ini kan O kan terus sebelumnya ada OH O tinggal O yang satu hilang, hanya H2-nya hilang, jadi H2O kondensasi berarti. Ini starch solution casting, dia berbentuk helix di alfa 1,4 glikosidik. Tapi kalau si alfa 1,4 glikosidik sama alfa 1,6 glikosidik atau amilopektin, dia helix, cabang helix. Udah helix, cabangnya helix lagi gitu. Ini dia pati ketika kita dari starch itu, dapat kita granul pati. Struktur dari granul pati itu adalah ada amilopektin, dia yang bercabang-cabang, dan amilosa, dia yang linear. Faktor yang mempengaruhi ukuran dan bentuk granul pati adalah komposisi amilosa dan amilopektin, panjang rantai amilosa dan amilopektin, dan susunannya bagaimana amilosa dan amilopektin itu. Start solution casting, nah kita perbesar lagi ininya, dari granul tadi kita dapat daerah atau region yang kristalin dan amorphous. Yang kristalin ini dia yang bercabang, dan amorphous itu yang linear. Kita berbesar lagi dari ukuran-ukuran yang kecil, didapat tuh region amorphous sama kristalinnya. Nah, yang kristalin ini kita dapat lihat itu ternyata terbentuk dari yang bercabang tadi, yang helix, cabang helix atau aminopektin ternyata. Itu kan berkisar 1,4 1,6 itu. Nah, kenapa bisa demikian? Ternyata itulah kesempurnaan yang dibuat Tuhan Maha Esa Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di alam itu berbeda sama man-made atau buatan manusia gitu.
Kan kita tahu biasanya yang kristalin itu dibuat oleh yang linear, yang amorphous itu yang bercabang gitu. Tapi ini kebalikannya. Karena rupanya sudut dari mereka yang si amilopektin itu ketika peg-nya itu dia compact gitu, bukan kayak si linear ternyata kalau dia di foldingnya dia kurang bagus gitu. Ini dia eh, start solution casting. Kenapa dia kalau dipanaskan saja dia bukan kayak polimer sintetik dapat meleleh, tapi dia gosong, dia degrade dia. Nah, itu ternyata karena dia memiliki kerapatan ikatan hidrogen yang tinggi menyebabkan tepung pati apabila dipanaskan tidak akan meleleh. Jadi dia itu ya di amilosa amilopektin dia ini juga banyak ikatan hidrogennya. Jadi dia kalau kita dapatkan dari rumus ini delta E itu menunjukkan seberapa kuat terikat satu sama lain adalah E0 dikurang EH 3,5 dikurang 2,1. Jadi untuk E-nya itu 1,4 dan ini nilainya tinggi. Nah, sebenarnya ada juga ya ikatan dispersi, ikatan dipol-dipol lainnya, tapi ikatan hidrogen yang paling ini, yang paling dipakai untuk si pati ini, makanya dia tidak meleleh. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu dia melt atau dia meleleh, berarti ikatan sekunder menurun jumlahnya sehingga kemampuan gerak molekul meningkat sehingga dia meleleh. Jadi dengan kata lain ikatan sekunder lebih lemah. Ya pasti sebenarnya ikatan sekunder ini lebih lemah, tapi gabungan dari mereka itu lebih lemah dibandingkan yang primer. Sedangkan ikatan sekunder kemungkinan dua ikatan sekunder itu eh, lebih besar dibandingkan gabungannya ya, sorry. Gabungan ikatan sekunder ini, atau ikatan hidrogen tadi itu lebih besar dibanding ikatan primernya. Sehingga ikatan primernya malah putus, terdegradasi gitu. Jadi dia balik ke karbon dia bentuknya sehingga dia biasanya hitam gitu ya, degrade. Ini dia start solution casting. Ada proses gelatinasi dan retrodegradasi. Proses gelatinasi adalah masuknya air tadi ke dalam pati tadi yang sehingga dia mengeluarkan si amilosanya karena dia rebutan ya siapa di dalam siapa di luar. Nah, ketika itu dia ada swelling, kemudian dia terretrogradasi, kita keringkan. Airnya tadi menguap, si amilopektin tadi dia menyusun ulang diri, tapi si amilosa nggak masuk lagi ke dalam granul karena irreversible dia ya, nggak bisa balik lagi untuk awalnya. Jadi prosesnya itu adalah proses gelatinasi, membutuhkan air dan temperatur. Pada temperatur rendah, pati akan terdispersi di dalam air. Pada temperatur gelatinasi, air mengganggu ikatan hidrogen yang terdapat di dalam pati, sehingga air masuk ke dalam rantai amilosa dan amilopektin, dan granul pati mengembang dan mendorong amilosa keluar dari pati. Sehingga pada saat swelling itu, kita keringkan, air keluar dari pati, amilosa dan amilopektin menyusun diri, saling merapat. Ya, bisa ditonton juga di Matrilian ya. Udah ada ininya. Jadi ini juga tadi dari granul pati membesar, si amilosanya keluar, ya ketika keringnya seperti ini. Makanya biasanya semakin lama kita atau semakin tinggi temperaturnya biasanya dia semakin bening ya. Ini ya pastinya. Oh iya, kita mengenal juga namanya ada bioedible plastik atau edible plastik. Dia buat packaging makanan bisa untuk bungkus Indomie juga. Jadi kita pengennya ya, kita bisa plastik terdegradasi 10 sampai 500 tahun yang sintetik. Yang biodegradable 6 bulan. Kita bikin yang biodegradable edible plastik. Kita bisa bikin 1 hari. Cara kayak mana? Kita makan. Udah proses pencernaan manusia yang bantu bumi gitu. Mantap kan? Nah, itu penelitian yang bagus juga. Sekarang masih dikembangkan juga ya. Mengapa ketika pati dipanaskan dalam air dalam waktu yang lama atau temperatur yang jauh lebih tinggi dari temperatur gravitasi dapat menghasilkan larutan transparan? Oke, karena tadi si granula itu udah pecah ya seluruhnya, jadi nggak ada lagi yang mau untuk apa namanya compact gitu. Jadi ya dia fully amorphous lah bisa kita bilang gitu ya. Jadi ini juga ada kelihatan ya intensitasnya native starch itu kristalinnya lumayan tinggi itu ada peaknya. Kemudian partially gelatinasi starch atau setengah terparsial dia masih ada peak ya. Tapi kalau yang completely gelatinized itu ya dia melandai gitu. Itu menandakan dia maksudnya amorphous itu tinggi. Mungkin itu aja untuk pasti. Terima kasih guys atas perhatiannya.